Selamat pagi, Pak Fat. Pagi my friends. Ya, hari ini karena topik kita IHSG-nya kan galau ya Pak. Kadang sehari hijau, sehari merah, sehari hijau, 3 hari merah gitu kan. Nah, gimana sih strategi menghadapi IHSG yang tidak stabil ini nih? Mungkin boleh di-share dari Pak Fat ya kepada my friends. Saya tuh ketawa karena Iwana itu sampai ngelap mukanya dia, berarti itu udah parah banget ya, berarti kalau ISG kayak gitu ya. Oke, jadi Kayak lampu merah eh, ya, hijau merah, kuning. jadi kalau misalnya kita lihat kenapa kita bahas mengenai strategi ISG yang tidak stabil, karena kita mau coba mengingatkan jauh-jauh hari kepada my friends, tingkat volatilitas mungkin akan lebih tinggi lagi dalam waktu ke depan, apalagi nanti setelah libur lebaran ya my friends ya. Mungkin yang tidak terbiasa atau yang mungkin baru aktif beberapa bulan terakhir ini, nanti itu setelah libur lebaran kita akan melihat gap, nggak tahu ya saya bisa gap up atau gap down, tapi yang jelas volatilitas akan sangat tinggi sekali. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari keadaan sekarang, tadi kan dibilang sama Yuli bahwa ISG tidak stabil. Justifikasinya apa nggak stabil? Dan kenapa kita harus benar-benar memperhatikan secara seksama keadaan saat ini? Karena emang kalau boleh dibilang, tanda kutip, sangat krusial ya, my friends ya. Jadi saya pertama akan bahas lebih dahulu, justifikasi kenapa dibilang ISG itu tidak sepenuhnya stabil. Saya akan share terlebih dahulu ini. Oke. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak sepenuhnya stabil, itu dari mana dasarnya? Pertama kita akan lihat dari sisi nilai transaksi. Jadi kalau misalnya dilihat my friends, ini terakhir adalah bulan Maret, 6 Maret ya, maaf tanggal 6 Maret, di mana transaksi itu mencapai 12 triliun lebih. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah total transaksi itu kan total keseluruhan ya. Dia ada regular, ada tunai, ada negosiasinya juga. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah transaksi di pasar regulernya sebesar 10,7 triliun. Nah, semenjak tanggal 6 Maret ini sampai dengan sekarang tendensinya nilai transaksi itu bukan terus meningkat tapi terus mengalami penurunan. Bahkan untuk total transaksi di hari kemarin itu hanya mencapai 8,8 T. Jadi jaraknya tuh udah mulai jauh banget ya my friends ya. Dan di sini kalau my friends perhatikan secara seksama si pasar regulernya itu tercatat hanya 7,5 T. Jadi kalau kita lihat nilai transaksi ini semakin hari semakin menurun, dan kalau misalnya dipertanyakan, kan itu hanya beberapa hari. Nah, maksudnya kalau hanya beberapa hari berarti di minggu depan kita akan melihat nilainya tendensinya lebih mengecil lagi. Apa dasarnya? Karena kalau udah menjelang mau lebaran ya, biasanya orang tuh tidak terlalu agresif di market gitu ya. Ini sangat correlate banget dan ini berlaku baik retail maupun institusi. Nah, kalau ngelihat dari keadaan ini, apakah ini sifatnya hanya seasonal aja menjelang lebaran atau emang ini hanya beberapa waktu terakhir ini aja? Uh, kalau kalau misalnya di minggu depan oke lah, tapi kalau dalam beberapa hari terakhir ini sepertinya terlalu tipis ya. Jadi kalau boleh dibilang justifikasi kenapa ISG itu tidak sepenuhnya stabil, satu, transaksi itu sangat kecil sekali dan kering lah kalau boleh dibilang. Nah ini sesuatu yang nggak terlalu bagus ya secara sinyal. Terus yang kedua, my friends pasti sudah tahu juga, setiap Yuli update selalu dia akan update juga mengenai masalah asing net inflow atau net outflow ya. Ini kalau misalnya my friends lihat, kemarin itu total transaksi hanya 8,8 T, tapi asingnya itu net sale 896 miliar gitu ya. Jadi my friend bisa bayangin ya, meskipun transaksi kita itu kering tanda kutip kecil, asingnya juga nggak main-main, dia tetap jual dalam nilai yang sifatnya juga tergolong signifikan ya dibandingkan dengan total transaksi. Dan kalau misalnya my friends perhatiin, setiap diupdate mengenai pergerakan asing, jarang banget asing itu melakukan net buy akhir-akhir ini. Kalau seandainya dia melakukan net buy itu paling cuma 200 miliar atau 36 miliar. Tapi sekalinya keluar kayak begini gitu loh. Jadi satu tadi poin pertama, likuiditasnya itu mengering. Yang kedua, appetite dari asingnya untuk masuk ke emerging market seperti Indonesia itu sepertinya belum sepenuhnya pulih. Jadi, my friend bisa bayangin ya, kombinasi yang pertama tadi likuiditasnya mengering, yang kedua asingnya terus keluar gitu loh. Nggak ada ibaratnya masuk dalam skala besar. Terus poin yang ketiga yang mau saya bahas di sini benar-benar jelas banget kelihatan. Saya pakai data terakhir. Ini sebenarnya sering kita bahas ya mengenai saham teknologi, tapi di sini ada hal yang tanda kutip kurang bagus ya secara sinyal ya. Nah ini saya mau kasih lihat. My friend saya sering dengar ya mengenai saham DCI ya, sekarang menjadi saham yang fenomenal lah boleh dibilang. Tapi
kalau my friends perhatikan secara seksama, DCI itu kan bukan saham yang liquid ya. Jadi kalau misalnya perhatiin Iwan kasih rekomendasi, Iwan pasti kalau Pak Iwan tuh kalau ngasih rekomendasi pasti ada tendensi saham itu juga harus liquid dong. Jangan sampai bisa susah dibeli, susah dijual gitu ibaratnya. DCI ini agak spesial nih, susah banget dibelinya karena pas dibuka ada langsung arah, udah gitu net transaksinya juga 1-2 M untuk market cap yang sekarang sudah masuk ke top 5 nih, my friends. Jadi bisa bayangin DCI beberapa bulan yang lalu dia nggak ada di top 10, sekarang dia udah top 5. Kalau dilihat dari pergerakannya, dari ciri-cirinya, sangat mungkin sekali saham ini seperti brand tahun-tahun sebelumnya nih, my friends. Dia bisa ntar tiba-tiba masuk di top 3, ntar masuk tiba-tiba di runner up, nanti tiba-tiba bisa jadi nomor 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, apakah si DCI ini masih punya potensi mengalami kenaikan atau tidak? Kita tidak bisa bilang dia masih naik atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada satu corporate action yang akan berjalan di DCI yang sudah hampir pasti akan dijalankan, menunggu RUPS nanti, yaitu mereka akan melakukan stock split. Jadi mereka akan jauh lebih liquid nanti setelah stock split. Nah, tendensinya biasanya saham-saham itu kalau misalnya dia mau stock split, biasanya dia naik dulu nih, lebih kencang lagi, nanti baru menjelang stock splitnya baru deh, atau pas stock splitnya baru deh nanti volatilitasnya meningkat secara signifikan. Nah, di sini yang kalau my friends perhatiin, untuk top leadersnya IHSG, perhatiin baik-baik ya, ini saya zoom supaya terlihat. Di sini, kalau nggak ada DCI, my friends bisa bayangin, DCI itu menyumbang 242,97 poin terhadap IHSG. Jadi kalau let's say DCI-nya stagnan aja dari awal tahun, dia nggak mengalami kenaikan, dia nggak naik 437%, IHSG itu kehilangan sebesar 242 poin. Jadi jauh dari angka saat ini nih, my friends. Jadi ngomongnya benar-benar kebantu banget lah sama DCI. Nah, hal yang cukup mengkhawatirkan, tanda kutip di sini adalah di top leaders untuk year to date performance, itu DCI menyumbang 242 poin, tapi di posisi kedua atau runner up, GoTo hanya menyumbang 24 poin. Jadi gap yang menyumbang itu jauh banget. My friend bisa lihat ya, setelah GoTo ada BNLI, ada DSSA, bahkan MLPT pun ikut menyumbang gitu loh, cuma 8,6 poin dan dia masuk di posisi kelima gitu. Jadi ini kalau dilihat DCI, tanda kutip, mungkin satu-satunya lah ya yang bisa dibilang benar-benar menopang indeks. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu gitu misalnya, atau 2 tahun lalu, kita masih sering mendengar ada brand, ada Pani, ada Cuan, ada banyak lah. Jadi ibaratnya suatu bangunan, pondasinya atau pilarnya tuh ada lumayan banyak lah yang jagain. Nah ini tuh cuma satu pilarnya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya DCI tiba-tiba dalam suatu hari dia malah minus, udah gitu dia nggak terlalu liquid, turunnya signifikan, pengaruh ke IHSG-nya akan sangat-sangat volatile banget ya. Ini poin ketiga yang benar-benar memperlihatkan bahwa saat ini bila dibandingkan IHSG dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini sebenarnya posisinya itu jauh lebih ringkih nih my friends. Jadi lebih volatile banget ya. Nah, di posisi sebelahnya, di top laggards-nya atau yang menyumbang kontributor negatif ke pergerakan IHSG, ini lebih terdistribusi secara lebih normal lah kalau saya boleh bilang. Itu terlihat nggak ya tampilannya? Kok nggak berubah ya saya lihat? Sebentar. Ini saya lupa lagi ganti gambarnya sebentar ya. Nah ini dia. Nah ini tadi saya ngebahasnya masalah DCI ya, perbedaannya ya, DCI ke GoTo ini di sebelah sini. Nah ini sekarang yang top laggers nih my friends. Jadi untuk di sini my friends bisa lihat yang benar-benar menyumbang negatif ke IHSG itu nomor 1 adalah brand, Bank Mandiri, Aman, Mineral, BCA, BRI, Telkom, Pani, dan yang lain-lain. Jadi nama-nama yang sebelumnya menopang justru setahun ini justru malah memberikan kontribusi negatif. Dan kalau my friends lihat jaraknya antara penyumbang pertama, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, itu jaraknya berbeda signifikan dengan top leaders yang ada di sebelah kiri tadi yang saya kasih lihat. Ini brand menyumbang 123 poin minus tapi ya. Bank Mandiri menyumbang 85 poin minus. Jadi jaraknya sekitar 40 poin bandingin dengan DCI ke GoTo yang jaraknya sekitar 220 poin lebih gitu ya. Jadi di sini dibilang bahwa untuk yang top laggards-nya atau yang benar-benar menggerakkan IHSG ke arah teritori negatif, ini kompak justru. Jadi malah dibilang tekanan jualnya tinggi banget, pilarnya ngejagain cuma satu. Jadi kombinasi ini tuh sebenarnya sangat-sangat volatile banget nih my friends. Maka tadi saya bilang mungkin kita akan melihat volatilitas yang lebih meningkat signifikan nih setelah lebaran. Dan poin terakhir yang mau saya bahas adalah
saham-saham perbankannya, ini kan sebenarnya kita udah dengar ya, bulan Maret itu kan mau ada RUPS, ada agenda mengenai pembagian dividen, dan seharusnya kan market itu tanda kutip antusias dengan adanya pembagian dividen dari kinerja keuangan di tahun 2024. Nah, kalau misalnya friends lihat, antusiasmenya itu nggak terlihat secara jelas ya sejauh ini di market. Nggak ada asing yang net buy secara signifikan, tidak ada transaksi yang luar biasa besar-besaran secara stabil atau konsisten. Jadi boleh dibilang dividen atas kinerja tahun 2024 bisa jadi sudah terrefleksi di pasar. Dan kita udah bahas ya kemarin ya, my friends ya, mengenai saham-saham perbankan. Kalau memang niatnya mengejar dividen hanya kinerja 2024, my friends harus siap bahwa bisa jadi potential loss itu bisa lebih gede daripada dividen diberikan kalau volatilitasnya meningkat secara signifikan. Nah, dari semua tadi poin-poin yang saya jelasin, kita harus lebih bersiap lagi nih kalau nanti IHSG-nya lebih bergejolak ya. Ini bukannya mau nakut-nakutin, mau bikin serem, enggak. Kita hanya ngomong berdasarkan fakta dan data, dan kita mau my friends yang selalu ngikutin Tiger Insights itu lebih siap dibandingkan yang lain. Jadi kalau dengan keadaan sekarang, my friends tuh harus ngapain? Satu, kita udah pernah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa kalau nggak punya cash, cashnya harus ditingkatkan. Ya, kalau misalnya cashnya masih sedikit, coba dinaikin. Misalnya saya cuma punya 10%, ya udah naikin jadi 20%. Nggak apa-apa kok, agak diem sementara, nunggu sampai nanti lebaran. Setidaknya ada cash yang standby. Kalau nanti ada gejolak, my friends punya cash reserve yang cukup untuk bisa ngejagain portfolionya. Terus yang kedua, kalau seandainya saya tipikal orang yang senangnya dengan blue chips. Blue chips bisa dibilang pergerakannya nggak terlalu menarik ya my friends beberapa waktu terakhir ini ya. Justru yang menarik saham blue chips yang udah ancur-ancuran banget tadi seperti Unilever yang Iwan kasih lihat ya. Justru itu lebih menarik gitu loh yang udah hancur dibandingkan saham blue chips yang turunnya masih malu-malu gitu ya. Ini malah lebih tanda kutip lebih mengkhawatirkan. Kalau seandainya mayoritas portfolionya my friends itu isinya blue chips seperti saham-saham perbankan dan memang cashnya nggak terlalu besar, mungkin bisa kurangin sedikit jadi supaya ada cashnya. Ya tapi saya posisinya masih negatif, nggak apa-apa kurangin sedikit, setidaknya ada cash tapi portfolionya masih ada, jadi kalau tiba-tiba turun my friend masih punya cash reserve yang benar-benar bisa buat ngejagain portfolionya. Terus yang ketiga, suka nggak suka kalau kita lihat dalam keadaan sekarang saham-saham yang tanda kutip lebih volatile lah yang lebih menarik di keadaan market saat ini. Pasti kan my friends akan tergoda ya secara apa ya hatinya gitu ya. Kalau nggak beli sayang, dibeli turun gitu ya. Jadi pasti akan tergoda. Nah, gimana nih kalau menghadapi keadaan seperti ini? Buat yang memang detak jantungnya itu terbiasa dengan saham blue chips, tapi pengen banget beli saham-saham yang volatile. Saya ambil contoh ya saham-saham volatile, misalnya kayak Unilever blue chips yang jadi volatile, atau kayak saham Wifi yang udah sering banget kita bahas, turun 14%, tiba-tiba kemarin naik 19%. My friends mau ikutan, silahkan ikut, silahkan beli. Ya kalau emang mau, tapi porsinya jangan terlalu besar. Misalnya biasanya beli saham blue chips 20%, 30% dari portfolio, saham-saham ini paling maksimal 5-10% di portfolionya my friends. Jadi kalau dia naik, ngerasain euforianya, kalau dia turun pun nggak terlalu bikin jantungannya itu lebih berdetak kencang. Nah itu mungkin insight dari saya, Yul, dan buat my friends juga, semoga memberikan gambaran, dan my friends jauh lebih siap ketika nanti marketnya lebih bergejolak setelah lebaran. Oke, terima kasih Pak Fat atas insights-nya ya, my friends tadi dijelasin kenapa sih dibilang IHSG itu tidak sepenuhnya sedang stabil ya, terus juga udah dikasih kisi-kisi nih harus ngapain ya, udah dibilangin terus nih standby cash ya my friend, karena cash is the king gitu ya Pak katanya tuh. Terus kalau mau yang ikut saham-saham yang volatile itu boleh masuk porsinya dikit-dikit aja.